kali ini kami akan menjelaskan mengenai difraksi beserta simulasinya pada monokromator menggunakan software Ray Optics Simulation. Simak penjelasan berikut ini. Kita masuk ke dalam simulasinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu monokromator serta fungsi dari monokromator tersebut. Nah, baik, langsung saja. Nah, yang pertama ini adalah definisi dari difraksi. Di mana difraksi sendiri adalah fenomena pembelokan gelombang ketika gelombang tersebut melewati celah sempit atau mengelilingi rintangan yang ukurannya itu sebanding dengan panjang gelombangnya. Jadi, ketika gelombang itu seperti cahaya atau suara mendekati celah yang kecil, maka gelombang tersebut itu tidak hanya meneruskan langsung ke depan, tetapi juga akan menyebar ke segala arah. Nah, proses ini akan menghasilkan pola-pola difraksi yang sangat diamati pada layar, seperti pola terang dan pola gelap yang terbentuk akibat interferensi antara gelombang-gelombang yang berbeda. Nanti kita akan lihat dalam simulasinya. Nah, yang berikut ada pengertian dari monokromator, di mana monokromator itu merupakan alat yang paling umum dipakai untuk menghasilkan berkas radiasi dengan suatu panjang gelombang tertentu. Nah, yang berikutnya ada di sini bagian-bagian dari monokromator. Nah, di mana dari bagian-bagian monokromator ini, yang pertama ada prisma, di mana prisma itu memiliki sudut sekitar 45 derajat. Nah, yang berikutnya ada grating atau kisi difraksi, kemudian ada filter dan juga ada celah optis. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prisma, di mana prisma akan mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya gelombang tersebut itu didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatisnya. Nah, yang berikutnya ada grating atau kisi difraksi, di mana kisi difraksi ini akan memberikan keuntungan lebih bagi proses spektroskopinya, di mana dispersi sinar akan disebabkan merata. Dengan pendispersi ini yang sama, hasil dispersi itu akan lebih baik. Selain itu, kisi difraksi itu dapat kita gunakan dalam seluruh jangkauan spektrum. Nah, yang berikutnya itu ada celah optis. Nah, di mana celah optis ini itu kita akan gunakan untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diharapkan. Sinar monokromatis itu kita harapkan itu dari sumber radiasi yang masuk. Nah, apabila celahnya itu berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan dirotasikan melalui prisma, di mana prisma tadi sudutnya 45 derajat, sehingga diperoleh panjang gelombang yang akan kita harapkan. Nah, ini juga akan menyebabkan cahaya monokromatik. Nah, yang terakhir itu ada filter, di mana filter di sini berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang diteruskan itu merupakan cahaya yang berwarna yang sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih dan yang akan kita hasilkan. Nah, di mana rumus dari kisi difraksi ini yaitu D sin theta sama dengan N kali lambda atau D kali Pi per L sama dengan N lambda, di mana N di sini merupakan jumlah gelombang dan lambdanya merupakan panjang gelombang. Nah, yang berikutnya ada rumus interferensi celah ganda, di mana di sini ada terdiri dari pola terang dan pola gelap, di mana dari pola terangnya itu kita dapatkan persamaan D sin theta sama dengan N D sin theta sama dengan jumlah gelombang dikali dengan panjang gelombang atau D kali Pi per L sama dengan N kali lambda. Nah, sedangkan dengan pola gelap itu D sin theta sama dengan N dikurang 1/2 dikali dengan panjang gelombang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang monokromatik dengan persamaan-persamaannya. Nah, berikut kita akan langsung masuk ke dalam simulasi dari polikromatik, simulasi dari pengaplikasiannya tersebut dalam sistem simulasi yang akan kita paparkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini tentang simulasi. Simulasi di sini reflection monokromator. Pada simulasi ini terdapat beberapa seperti bahan-bahan atau alat-alat pada simulasi ini. Yang pertama yang ini adalah prisma, ini atau spherical lens. Terus di sini aperture diameter, ini dia celah awal. Terus di sini ada cermin, ini cermin, ini mirror filter cermin, ini juga cermin. Nah,
Yang paling utama disoroti pada simulasi ini yaitu pada ini rotasi diffraction grating atau diffraction grating. Ini disebut juga kisi difraksi. Nah, selanjutnya di sini di sini namanya celah akhir atau celah output keluaran dari cahaya monokromatik yang tadinya yang seperti dijelaskan di awal bahwa cahaya polikromatis atau cahaya putih ini dia akan masuk melewati prisma terus akan diarahkan untuk melewati celah. Setelah itu di celah ini nanti akan dipantulkan tertuju pada sebuah cermin. Nah, cermin akan memantulkan kepada cermin yang ini. Selanjutnya dari cermin cekung ini itu akan dipantulkan kepada diffraksi grating atau kisi difraksi. Nah, pada proses kisi difraksi ini itu akan memisahkan antara cahaya polikromatik dan cahaya monokromatik. Nah, di sini juga bisa kita lihat sama-sama bahwa pada di sini cahaya datang atau sudut cahaya datang itu akan sama dengan cahaya pantul, di mana cahaya pantul yang ini dan cahaya difraksinya ini yang mengeluarkan cahaya berwarna. Nah, setelah itu akan dipantulkan kembali kepada cermin cekung. Nah, di cermin cekung itu dipantulkan kepada cermin yang ini. Nah, setelah itu nanti akan diteruskan kepada celah keluaran dari cahaya monokromatik itu sendiri. Oke, baik, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika dalam simulasi ini kami belum terlalu memahami, karena di sini kami juga baru belajar tentang simulasi dari ray optic simulation. Nah, di sini juga banyak variabel-variabelnya yang masih kurang, sehingga di sini untuk menentukan itu kami harus mulai sebelum kita menentukannya kita harus tahu dulu berapa sudutnya. Namun di sini kurang variabel sudutnya. Nah, masih banyak kekurangan dalam simulasi ini. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.